Edit aja kali ya nanti. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan mengenai indikator dan juga bahan ajar dari materi sistem koloid yang merupakan materi kimia di kelas 11. Play next. Adapun anggota dari kelompok 5 adalah saya, Aska Sabila Saifuddin. Lalu saya Ilham Maulana dan Rohmat. saya dan saya Sonia Visioni. Play next. Adapun pokok bahasan dari materi dari presentasi yang akan kita sampaikan adalah yang pertama ada KI, KD, dan IPK, kemudian ada tujuan pembelajaran, alokasi waktu, bersyarat, dimensi pengetahuan, materi pembelajaran, miskonsepsi, dan juga ide kreatif. Selanjutnya, berikut adalah KI, KD, dan IPK. Untuk KI tersendiri itu tidak diubah sama sekali. Kita mengikuti dari Kemendikbudristek sebagai berikut. Selanjutnya, untuk di sini kita telah turunkan menjadi IPK, di mana KD atau kompetensi dasar dari materi psikologi di kelas 11 adalah pada 3.14, yaitu mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Yang kita turunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi yang terdiri atas 3.14.1, yaitu menjelaskan perbedaan koloid, larutan, dan suspensi dengan jenjang kognitif C2. IPK 3.14.2 mengelompokkan jenis koloid dengan jenjang kognitif yaitu C2. Kemudian IPK 3.14.3 yaitu menjelaskan sifat-sifat koloid dengan jenjang kognitif C2. IPK 3.14.4 menjelaskan pembuatan dan pemurnian dengan jenjang kognitif C2. Dan IPK pada KD ini yang terakhir adalah 3.14.5, yaitu menerapkan prinsip sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari pada jenjang kognitif C3. Adapun berkoloid prinsip 14.1, yaitu melakukan percobaan tentang pembuatan makanan atau produk lain berupa koloid atau yang melibatkan prinsip koloid dan melaporkan hasil percobaan pada jenjang P2. Selanjutnya, Ilham. Baik, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini dan koloid dengan larutan dan dia menjelaskan jenis-jenis dan sifat-sifat koloid, serta menerapkan prinsip koloid dalam kehidupan sehari melalui percobaan tentang pembuatan makanan atau produk lain berupa koloid, serta memiliki sikap ingin tahu, berpikir kritis, kerjasama yang baik, jujur, bertanggung jawab, disiplin, komunikatif, dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Boleh next? Berikut adalah alokasi waktu dari masing-masing IPK, di mana untuk IPK 3.14.1 kita mengalokasikan 1 JP, titik 2 kita mengalokasikan 1 JP, untuk IPK 3.14.3 kita mengalokasikan 1 JP, untuk IPK 3.14.4 kita mengalokasikan 1 JP, untuk IPK 3.14.5 kita mengalokasikan 1 JP. Kemudian untuk praktikum tersendiri yaitu pada IPK 4.14.1 kita mengalokasikan waktu sebanyak 2 JP. Boleh di next. Selanjutnya yaitu peta konsep yang dimana di sini sistem koloid membahas tentang yang pertama macam sistem koloid, lalu sifat sistem koloid, dan yang ketiga itu pembuatan sistem koloid. Untuk macam sistem koloid dibedakan berdasarkan yaitu jenis campurannya dan tipenya. Dan untuk jenis campurannya itu ya terdiri dari larutan, suspensi, dan koloid.
Lalu untuk tipenya yaitu dibedakan menjadi sol, emulsi, dan busa atau buih. Meliputi yang pertama efek Tyndall, yang kedua gerak Brown, lalu adsorpsi, kumulasi, stabilitas koloid, dan koloid liofil dan liopop. Lalu yang terakhir yaitu pembuatan sistem koloid dibedakan menjadi dua, yaitu kondensasi dan dispersi. Nah, untuk kondensasi sendiri terdiri dari reaksi reduksi oksidasi, reaksi hidrolisis, reaksi substitusi, dan penggantian pelarut. Lalu untuk dispersi meliputi mekanik, vaprisasi, dan proses breeding. Selanjutnya adalah analisis dari materi. Prasyarat, kita memasukkan ada 5 materi prasyarat yang kita rasa perlu atau dikuasai oleh siswa sebelum pelajari sistem koloid. Yang pertama ada materi mengenai larutan dan campuran. Nantinya materi ini itu akan dikaitkan untuk membedakan koloid dengan larutan dan juga suspensi. Kemudian ada wujud zat, materi ini akan dikaitkan dengan fase-fase terdispersi pada koloid. Kemudian untuk daya antar molekul, materi ini nantinya akan dikaitkan dengan kerja koloid liofil, di mana untuk liofil sendiri itu terdapat daya van der Waals dan juga ikatan hidrogen. Kemudian ada elektrokimia. Materi ini akan dikaitkan dengan submateri muatan koloid yang berupa elektroforesis. Yang terakhir adalah jenis-jenis reaksi kimia. Di sini terdapat reaksi hidrolisis, substitusi, dan reaksi redox untuk membuat koloid. Kemudian ada materi inti yang dari sistem koloid ini, yaitu adalah pengertian sistem koloid, kemudian ada jenis-jenis sistem koloid, sifat-sifatnya, perbedaan fase dispersi dan dispersi, perbedaan ciri-cirinya, pembuatan koloid, pembuatan koloid dan juga koloid dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekitar kita maupun dalam skala industri seperti itu. Selanjutnya, kemudian adalah materi pengayaan. Di sini kita mengambil materi pengayaan berupa pemanfaatan koloid dalam skala industri atau dalam skala besar. Di sini koloid itu dapat digunakan untuk membersihkan air, di mana polutan koloid dalam air dapat mengendap dengan menambahkan elektrolit tertentu seperti tawas. Partikel koloid kontaminan yang bermuatan negatif dinetralkan oleh ion aluminium atau yang bermuatan 3+ dan mengendap di dasar sehingga air murni dapat dituang. Nantinya materi pengayaan ini akan disampaikan kepada bentuk dari manfaat dari pelajaran koloid ini. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yohan. Ya, selanjutnya yaitu analisis dimensi pengetahuan. Yang pertama yaitu dimensi faktual. Di sini diberikan contoh yaitu semir sepatu cair merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat dengan medium pendispersi cair. Lalu yang kedua ada kabut. Kabut merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi cair dengan medium pendispersi gas. Lalu yang ketiga yaitu darah. Nah, di sini darah merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat dengan medium pendispersi cair. Kemudian untuk dimensi konseptual yaitu sistem koloid. Nah, berikut merupakan konten yang mencakup materi sistem koloid yaitu tentang penjelasan perbedaan koloid dengan larutan dan suspensi, lalu penjelasan jenis dan sifat-sifat koloid, dan yang ketiga penerapan prinsip koloid dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi lengkapnya ada di PPT materi. Lalu yang berikutnya dimensi prosedural. Di sini untuk dimensi prosedural yang diambil yaitu praktikum pembuatan produk koloid yang dimana merupakan koloid emulsi cair-cair, yaitu pembuatan mayones.
Untuk alatnya itu ada mangkuk dan alat pengaduk, lalu untuk bahannya ada telur dan minyak sayur dan cuka. Untuk cara kerjanya sendiri, menyiapkan semua alat bahan yang diperlukan, lalu memasukkan kuning telur ke dalam mangkok dan menambahkan cuka, lalu diaduk secara konstan, lalu ditambahkan cuka lagi sampai merata, kemudian memasukkan minyak sayur secara perlahan ke dalam kuning telur, lalu semua bahan dicampur sampai mengental. Lalu untuk media pembelajaran di sini sama seperti yang tadi, yaitu pembuatan mayones. Nah, di sini ada videonya. Dalam video ini, yang pertama itu menjelaskan terlebih dahulu apa itu koloid itu. Nah, di sini terutama koloidnya itu yang tadi emulsi cair-cair. Nah, di sini menjelaskan tentang mayonesnya juga. Lalu di sini ada cara pembuatannya juga, bagaimana penjelasan tentang mayones itu sendiri dari sistem koloid ini. Kemudian di sini ditunjukkan juga alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam praktikumnya. Lalu di sini juga ada bagaimana cara membuat koloid tersebut. Lalu ini media pembelajaran yang kedua, yaitu tentang animasi, yaitu penggunaan media pembelajaran dapat membuat kondisi pembelajaran yang lebih efektif sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, di sini itu media pembelajarannya itu kami mengambil animasi. Nah, ini animasi ini juga di dalamnya itu menjelaskan tentang koloid, terus sifat-sifatnya, lalu contohnya juga. Nah, sistem dispersi. Ini terlalu juga. Dan untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dari YouTube. Untuk miskonsepsi akan dijelaskan oleh Sunia. Baik, selanjutnya ada miskonsepsi yang biasanya terdapat pada siswa. Boleh next. Untuk miskonsepsi yang pertama itu, pada efek tindal tidak ada sinar yang dipantulkan oleh partikel-partikel terdispersi koloid. Untuk konsepsinya, sinar dipantulkan ke dalam partikel koloid sehingga cahaya berhambur karena tabrakan antara cahaya dengan partikel. Penyebab dari miskonsepsi ini yaitu siswa belum dapat memahami pengertian efek tindal pada koloid dengan visualisasi yang benar. Upayanya, guru lebih jelas dan detail lagi dalam memvisualisasikan efek tindal. Next. Baik, selanjutnya miskonsepsi yang kedua yaitu partikel-partikel terlarut pada suspensi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi. Untuk konsepsinya, gerakan partikel koloid yang bergerak terus-menerus sehingga dapat mengimbangi gaya gravitasi sehingga koloid tidak akan mengendap. Untuk penyebab dari miskonsepsi ini, yaitu siswa belum memahami efek gravitasi terhadap partikel-partikel dalam larutan koloid dengan baik. Upaya yang dilakukan yaitu guru memberikan contoh yang lebih konkret dan luas tentang efek gravitasi dengan koloid. Next.
Yang selanjutnya, miskonsepsi pada gerak Brown hanya satu partikel koloid saja yang mengalami gerak zigzag. Untuk konsepsinya, gerak Brown bergerak terus-menerus dengan gerakan zigzag. Gerak inilah yang menyebabkan koloid stabil. Untuk penyebab dari miskonsepsi ini, yaitu siswa belum memahami sepenuhnya penyebab mengapa koloid baru harus mengalami gerak Brown. Lalu upaya yang dilakukan, guru memberikan konsep gerak Brown dengan hal di sekitar agar mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa. Next. Setelah miskonsepsi, ada kesulitan belajar, di mana kesulitan belajar ini terdapat faktor-faktor dari faktor internal dan faktor eksternal. Next. Untuk kesulitan belajar dari faktor internalnya, yaitu kemampuan analisis siswa yang rendah karena mempengaruhi prestasi dan kinerja belajar siswa pada materi koloid. Karena hampir seluruh topik bahasan materi ini mengenai susunan zat dan proses pembentukannya di mana diperlukan kemampuan analisis untuk menguasai materi tersebut, sehingga pembelajaran dilakukan menjadi lebih baik. Untuk faktor eksternal, yaitu meliputi cara guru mengelola pembelajaran kimia, pengaruh teman sebaya, dan waktu pembelajaran kimia yang kurang efektif. Yang utama di sini yaitu cara guru mengelola pembelajaran kimia menjadi salah satu faktor penyebab kesulitan belajar kimia siswa, karena siswa merasa tegang dan takut ketika guru kimia mengajar di kelas. Next. Baik, yang terakhir topik bahasan kita yaitu tentang ide kreatif. Untuk ide kreatif ini, kita mengambil untuk membuat infografis. Karena membuat infografis tentang temuan aplikasi sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari membuat infografis ini, siswa dapat mengkomunikasikan pesan dengan kompleks menjadi lebih sederhana dan lebih tervisualisasikan dengan baik. Baik, sekian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem koloid ini. Untuk kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.